Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mempersiapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh penyerahan. Tubuh, roh, dan jiwa berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik Bapak Ibu yang beribadah secara onsite di gedung gereja ini maupun secara daring melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Hari ini kita menyelenggarakan ibadah intergenerasi di mana rekan-rekan dari Komisi Kaum Muda bergabung di kebaktian umum ini dan melayani bersama. Tema ibadah adalah berserah, bukan menyerah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emmanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak melalui tayangan video berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in God, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 19.30. Kita akan belajar mengenal aliran-aliran di dalam gereja Protestan dengan narasumber Pendeta Emeritus Profesor Yan Sihar Aritonang. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 5 Juli 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube.
Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa. Umat terkasih, tanpa terasa GPS akan memasuki season 2 dengan topik bertumbuh di dalam doa ratapan. Kita akan belajar berdoa dari kitab ratapan yang akan dilakukan dalam 5 kali pertemuan dari bulan Juli sampai dengan September. Untuk pertemuan pertama dari season 2 GPS akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 jam 7 pagi dengan tema Ratapan sebagai bentuk kejujuran yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Kelas katekisasi kembali dibuka, dimulai pada tanggal 5 Juli 2024 dan akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 secara onsite di ruang sekolah minggu lantai 2 GKI Taman Aries yang akan dibimbing oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon dan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Persyaratan dan cara pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat. Pada hari Minggu 7 Juli 2024, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian umum 1, 2, 3, dan kebaktian kaum muda. Sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus tanpa live streaming, maka majelis jemaat melayankan sakramen perjamuan kudus bagi anggota lansia atau yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dapat dilakukan dengan 2 alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, perjamuan kudus rumahan. Kedua, perjamuan kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen pelayanan kudus di gereja pada pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 30 Juni 2024. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Rangers! alumni SMAK Penabur Jakarta telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? Yuk gabung dengan BPK Penabur Jakarta. Mumpung ada program Last Minute Call yang memberikan benefit khusus selama bulan Juni 2024. Hubungi sekolah penabur terdekat atau klik psbjakarta.bpkpenabur.or.id dan raih masa depan lebih gemilang bersama BPK Penabur Jakarta. Program ini berlaku juga untuk jenjang TK, SD, dan SMP loh. Jadi, tunggu apa lagi? Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa tentram. Karena di tengah kegelapan, ialah sumber terang. Bersamanya aku tidak khawatir akan masa kelam. Pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku. Ia gunung batu dan kota bentengku. Dalam namanya ku berseru, di hadapannya ku mengaku. Umat terkasih, mari kita berseru penuh pada tuntunan kasih Allah
dengan tulus dan rendah hati. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita sama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya. Hai puji namanya terang cahaya. Hai puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya. Karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Bersama-sama perempuan kita menyanyikan bait 2. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan. Dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Band ketiga laki-laki. Hai puji namanya ikan di laut. Dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah Tuhan bersama. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa. Hai puji namanya Adam dan Hawa. Menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara-saudara, mari kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Aku kecewa, Tuhan. Sungguh kecewa. Aku selama ini setia melayani Engkau. Tapi kenapa Kau begitu tega pada aku, pada keluarga?
Engkau panggil Bapak begitu cepat. Mama tidak bekerja saat ini. Siapa yang akan bayar uang kuliahku? Adikku masih sekolah. Bagaimana nasibnya nanti? Kenapa? Kenapa Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Ya, ada apa, Ma? Danu, anakku. Puji Tuhan, nak, puji Tuhan. Dia sungguh luar biasa, nak. Dia menjawab doa kita. Tadi itu, Mama ditelepon sama pihak gereja. Katanya, mereka mau membantu kita membiayai sekolah kamu dan adikmu sampai selesai. Surat permohonan Mama disetujui gereja, nak. Puji Tuhan. Terima kasih pada Tuhan ya, nak. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Aku menyesal. Aku minta maaf karena telah meragukanmu Tuhan. Ternyata Engkau begitu baik padaku, pada keluarga. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hidup yang penuh dengan masalah tak jarang menggoda kita untuk menyerah. Namun dalam sejuta gundah sesungguhnya ada kasih Allah yang selalu melimpah. Di dalam Kristus kita menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Di dalam Kristus juga kita menemukan harap untuk tidak patah arang. Filipi pasal 4 ayat 13 mengingatkan kepada kita bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup.
sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Umat yang terkasih, seringkali keadaan kita seperti pada gambar ini. Hati kacau, pikiran kita bagaikan gumpalan benang kusut. Saat itu terjadi, kita pun acap kali melupakan kehadiran Tuhan. Kita larut dalam kesedihan dan kekhawatiran. Enggan berserah kepada Dia yang selalu ada bagi kita di tengah segala keadaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku, Ya Allah, ampunilah kami yang dikuasai oleh kekhawatiran ini. Saat dirundung persoalan, tak jarang kita mengambil jalan pilihan kita sendiri. Demi rasa aman, kebenaran kita langgar, kejujuran kita abaikan. Jalan pintas pun terasa lebih menjanjikan ketimbang firman Tuhan yang sesungguhnya adalah penerang. Untuk itu, marilah kita mengaku, Ya Allah, ampunilah kami yang mengabaikan kebenaran demi keamanan diri. Kristus telah menjadi sahabat bagi kita di tengah segala kelemahan. Namun, apakah kita telah menghadirkan diri kita sebagai sahabat bagi sama kita? Apakah kita hanya berfokus pada diri sendiri dan bersikap tidak peduli? Untuk itu, marilah kita mengaku, Ya Allah, ampunilah kami yang hidup hanya bagi diri sendiri. mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya pengampunan-Mu memulihkan hati kami yang diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kiranya pengampunan-Mu memulihkan hati kami untuk membangun kepedulian. Kiranya kami dimampukan untuk terus berjuang dalam kehidupan bersama dengan kasih-Mu yang menopang kami dalam segala keadaan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdiri. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa.
Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Berita anugerah kita disampaikan kepada kita melalui Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita saling bersalaman sambil mengucapkan damai Kristus besertamu. Bersukacita selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kemana? Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi kehidupan kita. Firman Tuhan juga yang menjadi kekuatan ketika langkah kaki kita terkadang terasa berat karena persoalan hidup. Biarlah hari ini firman Tuhan juga yang akan memulihkan dan memberikan kekuatan bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuhan yang kaya dengan kasih karunia, anugerah, limpah, rahmat dan berkat. Tuhan yang terus menyapa dan berbicara kepada kami lewat berbagai pengalaman dan kesempatan. Tetapi Tuhan juga yang kerap kali kami salah pahami dalam hidup kami. Ketika pengalaman-pengalaman berat yang tidak pernah kami harapkan justru terjadi. Dan pengalaman-pengalaman indah yang ingin kami kejar untuk kami nikmati justru lari dari kami. Ampunilah kami ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena kasih anugerah dan rahmat Tuhan senantiasa mendahului apa yang kami mintakan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami mencoba untuk terus menghayati kehendak Tuhan juga lewat ibadah ini. Oleh karenanya berkatilah setiap kami ya Bapa. Jika kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang akan membacakan Alkitab. Berkatilah kami yang akan mendaraskan Mazmur. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Biarlah lewat kata dan baris-baris kalimat yang kami dengar, maka sapa kasih Tuhan boleh nyata di dalamnya. Mampukanlah hamba-Mu berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan,
syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur. Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap Kau ubah menari-nari, kain kabung Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, janganlah berdiam
Bacaan kedua menurut surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Karena itu, sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu, inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai, tidak hanya untuk berbuat, tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, demikian bunyinya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab,
Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu. Dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan sujud di depan Yesus dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka mentertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi memeliharanya. Haleluya. Haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, 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 hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya kira tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa pergumulan, happy in the Lord every day. Tidak ada. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing, setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Dan persoalan, pergumulan, serta masalah itu tidak pernah pilih-pilih waktu. Kapan saja bisa datang, dalam situasi apa saja dapat menghadang, entah kita siap saat kita terlelap. Karena itulah kepekaan, kepedulian, simpati dan empati kepada mereka yang menghadapi persoalan, pergumulan acap kali menjadi sumber pengharapan baru bagi yang mengalaminya. Dan hal itulah yang Yesus nyatakan. Yesus tidak pernah terlalu sibuk dengan tanggung jawab pelayanannya, dengan tanggung jawab yang dikerjakannya demi untuk dapat membantu siapapun yang membutuhkan kasih-Nya. Dan tentunya hal yang demikian juga yang Yesus harapkan dari kita, yang sepatutnya memberi diri untuk menolong orang yang ada dalam pergumulan,
betapapun kita ada dalam kesibukan. Kenapa, saudara? Karena spiritualitas itu bukan melulu soal ibadah dalam pengertian ritual. Tetapi spiritualitas itu adalah keseharian, spiritualitas itu adalah kepedulian. Spiritualitas juga bukan melulu soal doa, bukan melulu soal kewajiban-kewajiban keagamaan. Tetapi spiritualitas juga adalah soal kepekaan terhadap mereka yang kesusahan. Setelah Yesus menyeberangi Danau Galilea menuju Gerasa dan Dekapolis, maka Yesus kembali menyeberang Danau Galilea dengan perahu. Dan saat itu orang banyak segera datang berbondong-bondong mengerumuni dia seperti biasa. Suasana yang Yesus alami. Dan di antara kesesakan banyak orang datanglah Yairus, kepala rumah ibadat. Dia datang dengan segala kerendahannya, dia bersujud di depan kaki Yesus dengan sebuah permohonan. Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Perhatikan saudara, dalam permohonan Yairus nyata benar bagaimana sikap imannya. Dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus adalah sang penyelamat. Dia yakin betul jika melalui Yesus maka anaknya akan sembuh, anaknya akan pulih. Dia tidak ragu tentang siapa Yesus. Dan terhadap permohonan Yairus yang demikian, Yesus memenuhi permintaannya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, pergilah Yesus dengan Yairus. Sementara orang banyak tetap mengikuti dia. Dan dalam perjalanan ke rumah Yairus itulah muncul peristiwa baru. Dalam kesesakan orang banyak, tiba-tiba Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sehingga dia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Saudara, saya kira Yesus tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Dan Yesus juga pasti tahu kenapa orang itu melakukannya. Namun Yesus dengan hal ini hendak menyatakan pesan lain. Bukan hanya kepada orang yang melakukannya, tetapi kepada banyak orang. Bahwa sikap kasih itu jauh lebih bermakna daripada sekedar mengikuti seperangkat aturan. Selama 12 tahun perempuan yang sakit pendarahan itu mengalami penderitaan tetapi sekaligus juga kesendirian. Karena orang yang sakit pendarahan dianggap najis dan pasti dikucilkan, diasingkan dari kehidupan masyarakatnya. Tetapi siapa yang peduli dengan dia? Orang yang sakit pendarahan bukan hanya menanggung sakit tetapi juga menanggung beban sosial, penghakiman sosial. Dia diasingkan, dia disendirikan. Dia dianggap najis, dianggap kotor. Namun Yesus dengan caranya menyembuhkan sekaligus juga memulihkan perempuan itu. Yesus menyembuhkan perempuan itu dari sakitnya dan memulihkan perempuan itu dari hukuman sosialnya. Dia disembuhkan dari sakitnya, dia dibebaskan dari sanksi sosialnya. Lalu Yesus memandang sekelilingnya, sangat demonstratif kelihatannya. Untuk melihat perempuan yang sudah melakukan hal itu. Hingga akhirnya perempuan itu tampil dan sujud di depan Yesus. Dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu yang dialaminya kepada Yesus di depan orang banyak. Dengan cara demikian maka orang banyak melihat, orang banyak mendengar. Dan saat itulah Yesus menyampaikan pesannya dengan sangat jelas. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Setelah pemulihan yang Yesus berikan itu menjadi pemulihan yang utuh. Anugerah dan kemurahan Tuhan juga senantiasa disediakan bagi siapapun yang berusaha untuk mendapatkannya. Dan iman kita kepadanya membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Yesus bukan hanya menyembuhkan perempuan itu dari sakitnya, tetapi Yesus juga mengembalikan citra perempuan itu. Bukan sebagai perempuan yang pantas untuk diasingkan karena sakitnya.
Tetapi Yesus juga sekaligus menyampaikan pesan kepada orang banyak tentang arti kasih yang sesungguhnya. Namun satu peristiwa lewat, maka peristiwa lain datang. Dan itulah kehidupan, saudara. Itu adalah gambaran dari hidup yang kita jalani. Tidak selamanya hidup yang kita jalani aman, dan tidak selalu hidup yang kita jalani itu tenang. Namun ketika segala sesuatu kita bawa kepada Tuhan, maka bukan tidak mungkin satu persatu persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan itu terlampaui. Dan bukan tidak mungkin satu persatu terselesaikan dengan indah. Satu persatu ketemu jalan keluarnya. Saat itulah tiba-tiba utusan keluarga Yairus datang dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Dengan ungkapan tersebut utusan keluarga itu hendak mengatakan, sudah cukup, sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Anak itu sudah meninggal, mau ngapain lagi? Pergumulan berakhir menjadi kematian. Pengharapan berujung kehilangan. Ya, sebelum mereka menyerahkannya kepada Yesus. Bukankah ungkapan itu juga kerap kali menjadi ungkapan kita ketika pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tampak melampaui pengharapan kita? Ketika pergumulan-pergumulan kita menggulung iman kita. Mau apa lagi? Ngapain lagi? Untuk apa cari Tuhan? Ngapain lagi berdoa? Ngapain lagi meminta? Semuanya sudah terjadi. Dan dalam situasi seperti itu semuanya tampak sia-sia. Namun tidak demikian bagi Yesus. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Setelah saat semuanya tampak gelap, maka yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk percaya. Belajar untuk yakin. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati. Ia hanya tertidur. Kalimat Yesus menjadi kalimat yang begitu meneduhkan seharusnya. Di tengah-tengah kegalauan. Tetapi ini menjadi tertawaan. Perhatikan saudara. Ketika banyak orang melihat anak itu mati, Yesus menyebutnya tidur. Ketika banyak orang melihat itu adalah akhir, Yesus memandangnya hanya sebagai sebuah momen yang dengan segera akan berubah. Saat semuanya tampak tidak mungkin, saat segala sesuatunya tampak mustahil, maka dalam kuasanya menjadi berbeda. Ada dua orang yang dipulihkan. Yang satu 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan yang satu lagi gadis berusia 12 tahun. Enggak tahu kenapa kok umurnya panjang tahunnya sama ya 12. Yang satu 12 tahun terbebani dengan sakitnya. Yang satu berumur 12 tahun menjadi akhir hidupnya. Tetapi yang mau Yesus nyatakan adalah bahwa di balik semua yang tampak tidak mungkin bersama dengan dia, tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan percaya serta beriman kepadanya tidak pernah sia-sia. Yang perlu bagi kita adalah percaya. Yang perlu bagi kita adalah berserah dan bukan menyerah. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa,
yang kekuasaannya melampaui pergumulan apapun yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang mau percaya, mau berserah, tetapi tidak pernah menyerah. Amin. Kehidupan kita tidak akan luput dari berbagai persoalan maupun pergumulan, namun dalam setiap musim hidup kita Tuhan adalah setia dan penuh kasih. Tidak sedikit pun Dia meninggalkan kita, Dia selalu menemani kita dalam menghadapi segala hal yang kita hadapi. Karena itu janganlah membiarkan pergumulan serta persoalan hidup membuat kita menyerah dan putus asa. Biarlah kita terus berserah kepada Allah. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. sekali lagi dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat,
Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya.
Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 7 Juli 2024 mendatang. Tuhan berkati. Kasih Allah tidak pernah berhenti menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ia telah rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita akan memperingati hal ini dalam perjamuan kudus minggu depan. Kasih Allah juga yang akan selalu menolong kita menghadapi tantangan kehidupan. Seperti nyanyian berikut ini, Tuhan penolongku.
berhati-hati, janganlah kau menurut kehendakmu sendiri, berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku, bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan. Penolongku, damai-damailah, damai dalam hatiku, bila berjalan dengan Tuhanku. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di kebaktian hari ini. Dan kalau Bapak Ibu sadar, kebaktian hari ini agak beda gitu ya. Mulai dari gaya pelayanannya, musiknya, bahkan mungkin durasinya juga. Nah, karena ini adalah kebaktian intergenerasi, jadi dilayani dari berbagai generasi. Salah satunya adalah youth. Nah, di sini aku akan memperkenalkan tentang Youth GKI Taman Aries. Dan sebelumnya kenalin, aku Nata, dan aku nggak sendiri nih. Di sini aku mau panggil teman aku yang akan bantu aku memperkenalkan soal Youth GKI Taman Aries, yaitu Ko Simon. Aku panggil dulu kali ya. Ko Simon. Ko Simon. Mana ya Ko Simon? Ko Simon kok jadi kuda sekarang? Kedengeran nggak? Iya. Bentar ya. Nah, gini kan bisa ngomong. Nah, iya Nata, hari ini jadi kuda soalnya saya kemarin dihubungin sama teman saya namanya Nathan, dia liturgosnya. Saya jadi disuruh promosiin ini dengan gimmick ya. Jadi saya dengan terpaksa sukarela untuk datang ke sini dengan ya penampilan seperti ini. Ya tapi biar saya bisa ngomong lebih gampang, saya lepas dulu kali ya. Iya boleh. Sorry, pakai kacamata dulu. Iya gitu. Tapi ya alasan utamanya sebenarnya biar menarik perhatian Bapak Ibu aja sih. Oh, buat menarik perhatian Bapak Ibu di sini ya. Iya. Kok siap-siap ya, bukan mendorong, karena menarik. Bentar, nyampe mana skripnya? Oh iya, saya pulang nih. Jangan dulu dong Ko, tugasnya belum selesai nih. Mending Koko jelasin dulu, apa sih Youth GKI Taman Aries itu? Oke, ya sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang Youth GKI Aries ini ya. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu dulu lebih kenal dengan yang namanya remaja pemuda atau disingkat REMPEM. Nah tapi berhubung adanya serangan biologis berupa pandemi COVID, jadi kami mau nggak mau bergabung jadi satu ya Bapak Ibu. Kita rebranding dari REMPEM jadi Youth GKI Taman Aries. Widih, bahasanya rebranding banget ya. Iya. Berarti Youth GKI Taman Aries semuanya bisa marketing kok. Oh enggak. Kalau semua Youth GKI Aries bisa marketing, gereja ini udah kaya. Mic-nya wireless, pintunya otomatis,
terus bisa ngasih makan gratis, mungkin bisa ngasih rumah juga melalui tabungan kan. Tapi enggak, kita semua di sini enggak bisa marketing. Tapi yang kami tawarkan di sini adalah kebersamaannya Bapak Ibu. Di mana range usia kami itu 13 sampai 30 tahun. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini 2 generasi. Tapi kami saling memahami satu sama lain sehingga terjadi suatu yang namanya harmonisasi. Nah, di mana keharmonisasian ini bisa dilihat melalui video-video kegiatan kami. Boleh tolong di rotate, putar maksudnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Memuji Yesus. Wih, kegiatannya ada banyak banget ya. Ada ibadah padang, kelompok tumbuh bersama, terus ada youth yang melayani di kebaktian umum, outing, terus tiap minggu ada kebaktian minggu. Minggu depannya ada kebaktian minggu lagi. Minggu depannya ada kebaktian minggu lagi. Nata stop. Mau diem apa saya pulang nih? Sabar dulu kok, masih ada nih pertanyaannya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ikutan caranya gimana sih? Nah, bisa banget Bapak Ibu. Jadi kegiatan kami itu kebaktian setiap hari Minggu di jam 10 di lantai 2. Ini kalau saya bantu arahin ya Bapak Ibu ya. Saya navigasi itu nanti keluar, terus nanti ke tangga tuh paling luar kan naik ke atas, terus masuk aula, habis itu lewatin pintu. Oh, lewatin pintu ya. Nice Iya. info kok. Pulang beneran nih. Jangan dong. Boleh kok jelasin yang benar. Ya, tapi itu beneran lewatin pintu ya. Jadi pintunya tuh benar-benar di tengah-tengah tembok. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak di usia 13 sampai 30 tahun, boleh banget nih dititipin di youth ya. Biar nggak di umum mulu. Mungkin topiknya kan kalau di umum tuh terlalu berat, sulit dipahami untuk yang berusia sekian gitu. Jadi di youth aja, biar topiknya udah disesuaikan gitu. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri kalau mau ikutan ya juga boleh. Kita nggak tertutup kok, kita bukan lembaga kenegaraan yang bakal minta uang 3% ya. Terus bagi yang mungkin belum punya anak di usia tersebut, 13 sampai 30 tahun, ya bolehlah jadi opsi jangka panjangnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan pindah gereja dulu. Waduh, ketahuan deh kalau hari ini hari terakhir. Ya ampun. Tapi kok nextnya youth ada acara apa nih? Oke, jadi sebelumnya saya cerita dulu. Kita tuh sebelumnya bosen dengan rutinitas ya. Datang, duduk, terus mendengar khotbah di gedung gereja. Jadi kami ingin sesuatu yang berbeda, yaitu datang dan duduk mendengar khotbah dengan konsep camping. Nah, boleh posternya ditunjukkan? Wih, keren banget ya posternya. Ada orang yang berdiri, ada kunang-kunang. Nata mau komen yang nggak penting atau saya pulang? Oke, terakhir. Boleh dilanjut kok. Oke, jadi ini rencana kami Bapak Ibu bahwa kami akan melakukan kegiatan camping dan beribadah di sana pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 dengan tema Glowing in God di Pondok Kapilih, Bogor, ya, which is 2 minggu lagi Bapak Ibu. Tapi apa sih enaknya ikutan camping? Kayak males banget deh, udah banyak nyamuk, susah sinyal lagi. Nah justru enak tempatnya Nata, meskipun banyak nyamuk, kita tetap dikasih tenda gitu. Jadi kita terusir, nyamuknya tidak mendekati kita lah gitu. Terus banyak benefit yang lainnya, tentunya dapat makan, minum. Nah ini yang menurut saya surprising ya. Ada dapat handuk, sikat gigi, sabun, sampo. Nah ini yang tentang nggak ada sinyal ya Nata ya. Di sana tuh juga ada wifi, kurang enak apanya. Gila, baik banget ya benefitnya. Iya.
siap-siap kok. Ya. Dengar-dengar dari penjelasan tadi aku jadi tertarik. Cara daftarnya gimana tuh kok? Nah, kalau mau daftar hari ini terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau buah hatinya yang berumur 13 sampai 30 tahun tersebut mau didaftarin, boleh banget. Bisa langsung di booth depan yang mungkin Bapak Ibu udah lihat ada duitnya di bawah. Terus atau bisa scan QR. Nah, ya seperti yang tertulis dengan berat hati saya berkata ini harganya 200.000. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa lah untuk mendukung anak buah hatinya dengan membiayai 250.000. Stop kok, jangan ngemis-ngemis gitu. Kayaknya Gojek kok udah sampai di depan. Iya, GrabMu juga ada di depan. Oke deh, sekian dari Youth GKI Taman Aries. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, hari ini kita doa syafaatnya dengan cara kita menanyakan di sebelah kiri kanan kita, apakah ada hal yang mau didoakan dari rekan di sebelah kiri kanan kita. Saya memberikan kesempatan 5 detik deh untuk tanyain. Oke. Kalau mungkin yang lagi sendiri mungkin bisa nanya depan belakang, bertiga, berempat, boleh sama keluarga. Kalau ada yang belum kenal di sebelah kanan kiri mungkin boleh kenalan, ada yang mau doakan. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati, kita mau menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Sang Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang pada hari ini boleh menghampiri kami, memberikan kepada kami kekuatan Tuhan bahwa dalam hidup ini kami tidak luput dari persoalan, namun kami percaya Tuhan akan senantiasa hadir bersama dengan kami melalui setiap musim hidup kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan tempat kami melayani beribadah, berjumpa satu dengan yang lain. GKI Taman Aries, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, untuk setiap program yang kami juga rencanakan maupun akan kami lakukan. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang boleh terus bersama dengan kami, menemani kami Tuhan, sehingga semakin hari kami menjadi berkat untuk semua yang ada di sekitar kami. Pada saat ini juga kami berdoa mungkin di antara kami Tuhan ada yang merasa lemah tubuhnya secara fisik, Tuhan Engkau kuatkan. Mungkin ada di antara kami yang pada saat ini merasa sedih, berduka, Tuhan Engkau juga yang menemani dan memberi kekuatan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang merasa bimbang dalam mengambil keputusan, bahkan hampir menyerah, Tuhan Engkau juga menguatkan. Berkati kami dalam menghadapi hari-hari kami dimanapun kami berada, baik itu di tempat kami menimba ilmu, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kami bekerja maupun juga di mana saja, terkhususnya juga di keluarga kami. Tuhan Engkau yang sendiri menguatkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Biarlah mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan berkat damai sejahtera bagi semua rakyat Indonesia. Kami juga berdoa sekiranya kami Tuhan dapat menjadi rakyat yang bijaksana dalam setiap tutur kata maupun tindakan kami. Ya Allah, pada saat ini kami mau bersatu hati mendoakan rekan-rekan di sebelah kiri dan kanan kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyendengkan telingamu untuk mendengarkan doa kami. Mari Bapak Ibu kita mendoakan rekan-rekan di sebelah kiri kanan kita.
Ya Allah, inilah seluruh pergumulan, persoalan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mendengarkannya dan bersama-sama dengan kami melalui segala sesuatu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan pada saat ini kami akan berdoa bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga orang. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala keadaan, pemeliharaan Tuhan nyata adanya. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan kita. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam Kristus, Yesus bagimu. Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening kita Aries, dengan scan QRIS, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Dan selama kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan bersama dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Lagu ini akan kita nyanyikan secara kanon atau bersahut-sahutan ya Bapak Ibu, karena itu kita akan dibagi dalam 2 bagian atau 2 kelompok, yaitu kelompok di sebelah Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan saya, dan juga Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri saya. Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan saya akan dipandu oleh Nathan dan juga Michael, kemudian yang di sebelah kiri dipandu oleh saya dan juga kakak berdua. Lalu kita akan menyanyikannya bersama-sama sebanyak 3 kali. Nanti yang pertama itu dari kelompoknya Nathan dulu, begitu. Silakan, mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan. 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 Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas setiap rahmat dan berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh meyakini ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Dan Tuhan, sebagai ungkapan syukur, saat ini kami mau membawa persembahan ini. Mampukanlah kami ya Tuhan agar kami tidak hanya memberikan persembahan berupa hanya materi, tetapi juga kami boleh membawa seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, walaupun hidup penuh gelombang, bersandarlah penuh pada Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaannya. Marilah kita terus berjuang, jangan menyerah, tetapi berserah kepada Allah, Sang Pemberi kekuatan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menyeru, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Wanita hiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus dalam segala keadaan. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera, lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tetaplah kuat di dalam iman dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih menyapamu dengan kedamaian dalam setiap pagi yang kau celang. Kiranya Kristus menjadi sahabat yang senantiasa kau rasakan dalam liku kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolongmu untuk tetap setia dalam segenap keadaan. Dan kiranya Allah Trinitas merengkuhmu dalam cinta, sehingga kehadiranmu membawa cinta Allah bagi dunia hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Silakan duduk Bapak Ibu semua. Satu duduk bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan kehidupan dengan terus berjuang dan bersandar hanya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.